Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 346. Pada saat ini, Guo Yangyun menjelaskan kepada 8 murid baru di bawah panggung bahwa ia telah berlatih metode konsentrasi, dan ia siap mengajari semua orang untuk mempraktikkan kekuatan spiritual dan membimbing Tang Yi. Tidak benar kalau daya tarik Tang Yi itu palsu. Lagi pula, bakat dan kekuatannya ada di sana. Jadi, murid-murid berbakat ada di tangan mereka, bisakah mereka tidak menganggapnya serius? Bisakah kamu tidak merawatnya dengan baik? Kadang-kadang buka kompor kecil, terutama untuk merawatnya, itu adalah hal yang pasti. Tentu saja, hal semacam ini dapat dilakukan secara pribadi, tetapi tidak dapat dikatakan dengan jelas, jika tidak, apa yang akan dipikirkan oleh murid-murid lain. Juga, 3 Master Aula tahu bahwa Tang Yi sangat serius setelah bergabung, dan mereka berdua senang dan khawatir, mereka takut menunda Tang Yi dan mengubur bakatnya. Apalagi sekarang, terutama ketika mempraktikkan kekuatan spiritual untuk pertama kalinya. Seringkali, talenta pengembangan spiritual dapat diketahui dari penanaman kekuatan mental pertama. Meskipun kekuatan spiritual Tang Yi sesuai dengan 15 cerita Murong Liu, bakatnya sangat berbeda, tetapi tidak diketahui bagaimana ia akan berlatih. 3 penguasa istana mereka berdiskusi semalam, dan khawatir sepanjang malam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan Tang Yi, seperti murid-murid lainnya, berlatih kekuatan spiritual terlebih dahulu untuk melihat situasi hari ini. Jika bakat spiritual Tang Yi benar-benar bagus, dan kecepatan kultivasi juga bagus, maka biarkan Tang Yi tetap dan fokus pada pelatihan di masa depan. Dalam hal jika bakat spiritual yang ditampilkan oleh Tang Yi begitu biasa, bahkan tidak sebaik murid biasa, maka bahkan jika Tang Yi tidak setuju, mereka harus membantu Tang Yi melamar ke istana lain, membiarkan Tang Yi pindah ke istana lain, dan memperbaiki metode lain. Tang Yi, seorang jenius yang brilian, jangan sampai dimakamkan di sini. Namun, Guo Yangyun baru saja selesai menjelaskan kekuatan spiritual, dan dia bahkan belum mulai mengajak semua orang untuk berlatih. Tiba-tiba, Tang Yi memancarkan pelangi keabu-abuan. Melihat bahwa Tang Yi tiba-tiba memancarkan aura, Mu Xianling dan 2 murid lainnya menoleh dan memandang Tang Yi dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. 3 tuan istana dan 5 tetua istana melihat cahaya pelangi Tang Yi yang berkilau, tetapi mereka semua melebarkan mata dan tampak sulit dipercaya. Hah, apa ini? Ini sepertinya telah memasuki kondisi penanaman konsentrasi roh. Apakah aku salah? Lao Guo, sudahkah kamu mulai? Pan Borong bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Tidak, aku baru saja menyelesaikan penjelasan, dan aku belum mulai membimbingnya. Aku juga bertanya-tanya apakah mataku salah. Guo Yangyun juga menjawab dengan tak percaya. Kamu tidak salah, itu memang kondisi kultivasi, napas ini tidak mungkin salah, dan, tergantung pada situasinya, Tang Yi tampaknya telah memasuki semacam kondisi kultivasi yang tidak dapat ditemui. Jenius, Tang Yi benar-benar jenius. Tidak, itu harus disebut iblis. Jenius apa yang bisa memasuki keadaan kultivasi hanya dengan mendengarkan penjelasan sekali dan tanpa bimbingan? Itu tidak ada. Tapi, hei, rohnya begitu kuat, sepertinya lebih dari 15 layers, hampir menyusul kita. Apakah Tang Yi membaik lagi selama ini? Cerita bersambung di bawah ini. Mendesis. Murong Liu berpikir dengan takjub bahwa Tang Yi tidak memiliki kekuatan mental untuk berlatih, tetapi benar-benar membaik lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil nafas karena tebakannya dan terkejut. Murong Liu menguji kekuatan mental Tang Yi. Pada awalnya, dia menguji berada di lantai 15. Dia berpikir ada sesuatu yang salah atau Tang Yi menggunakan beberapa cara. Baru sampai Tang Yi menunjukkan keterampilannya ketika dia memasuki ujian. Saya percaya bahwa hasil tes Tang Yi benar.
Ke-15 lapisan kekuatan spiritual, ini adalah talenta yang berbeda, terlahir lebih kuat daripada orang, tetapi tanpa diduga, hanya beberapa hari kemudian, kekuatan spiritual Tang Yi benar-benar membaik, dan itu membaik 1 dan 2 lapisan sangat sederhana, dan dia telah banyak meningkat. Tanpa metode kultivasi spiritual, itu masih bisa diangkat seperti ledakan. Apa ini bukan kejahatan? Pada saat ini, 2 kata roh jahat tidak cukup untuk menggambarkan Tang Yi. Jika ada kosakata yang lebih baik, Murong Liu dapat menggunakan kosakata yang lebih baik untuk menggambarkan Tang Yi, yang terlalu jenius dan luar biasa. 3 penguasa utama Murong sedikit khawatir, dia takut menunda Tang Yi dan menyia-nyiakan bakatnya, jadi dia ingin melihat situasi seperti apa yang dipraktikkan Tang Yi untuk pertama kalinya. Sekarang, setelah Tang Yi tidak membutuhkan bimbingan, ia memasuki kondisi kultivasi, dan masih memasuki kondisi kultivasi yang mendalam, napas keluar dari tubuhnya, dan kekuatan mentalnya sangat kuat, mereka tiba-tiba berhenti khawatir. Tang Yi dan mereka sangat cocok, jika Anda tidak datang ke istana, itu sia-sia. Tang Yi jelas jenius untuk pengembangan spiritual. Dengan pengecualian Tang Yi, siapa yang bisa mendengarkan ceramah di tempat dan memasuki kondisi kultivasi tanpa bimbingan? Dan itu masuk lebih dalam. Tidak ada. Belum lagi bahwa murid-murid lain pada periode yang sama, bahkan itu murid senior pun tidak dapat melakukannya, karena tidak ada murid di masa lalu yang bisa melakukannya. Bakat seperti melawan langit adalah pemandangan langka selama ribuan tahun. 3 Tuan Murong menatap erat pada Tang Yi, mata mereka menyala dan sangat bersemangat. Setelah melihat Tang Yi menunjukkan bakat seperti itu mereka sudah dapat yakin bahwa istana mereka akan bangkit kembali. Oke, diam, jangan ganggu kultivasi Tang Yi, jangan bicara lagi, dan lakukan setelah kultivasinya selesai. Melihat kerumunan berbicara, mereka kagum lagi dan lagi, Murong Liu berkata pelan. Didengar bahwa orang-orang di aula luar menutup mulut mereka tiba-tiba, memperhatikan Tang Yi dengan hati-hati, dan tubuhnya tidak berani bergerak lagi, karena takut mengganggu Tang Yi secara tidak sengaja, membiarkannya dari tingkat budidaya yang dalam terbangun. Anda tahu, keadaan ini bisa menjadi tak tertandingi dan tidak dapat dipertanyakan lagi. Semakin lama berlangsung, semakin baik akan terjadi. Jika Anda secara tidak sengaja mengganggu dan membuat Tang Yi kehilangan kesempatan ini, maka ini akan menjadi dosa besar, dan tidak mungkin bagi 3 Tuan mentolerir. Cerita bersambung di bawah ini. Dan sisi lainnya. Setelah Tang Yi mengklik penggunaan Jushenju, semangatnya menjadi jelas, dan dia merasa bahwa dunia telah menjadi jauh lebih jelas, dan pikirannya lebih jernih dan lebih halus. Apakah dia memikirkan masalah atau memilah ide? Tampaknya 1000 poin kekuatan mental berperan. Namun, ini tidak berakhir. Kemudian, kesadaran Tang Yi dengan cepat tenggelam ke dalam lautan pengetahuan, dan melihat lautan cahaya bintang yang pernah terbangun, yaitu, batu cian yang cemerlang yang terdiri dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Tang Yi baru saja membangunkan cahaya bintang untuk melihat laut, batu mengkilap ini tidak sebesar paku, tetapi sekarang telah menjadi ukuran kepalan tangan, yang lebih puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Tang Yi tahu bahwa lautan kesadaran berhubungan dengan kekuatan mental. Dia telah mengambil begitu banyak pil atribut, dan dia hanya mengetuk buku lain dengan 1000 poin kekuatan mental. Sulit bagi lautan kesadaran untuk berkembang, tetapi Tang Yi tidak mengharapkan itu sejak awal tes, hanya selusin hari telah berlalu sejak itu, dan itu telah berkembang sangat banyak. Ketika dia melihat cahaya bintang di laut spiritualnya, Tang Yi sendiri ketakutan. Chapter 347. Lautan kesadaran telah meluas puluhan kali, sehingga muncul pertanyaan. Ketika latihan spiritual diuji, kekuatan spiritual Tang Yi adalah 15 lapis. Sekarang lautan kesadaran telah meluas begitu banyak, berapa banyak lapisan kekuatan rohaninya sekarang?
Dikatakan bahwa para murid yang tidak mempraktikkan kekuatan mental umumnya memiliki satu atau dua tingkat kekuatan spiritual, dan tiga atau empat tingkat kekuatan itu sudah bagus. Tentu saja, dengan meningkatnya penanaman, kekuatan spiritual juga akan perlahan meningkat, tetapi rentang peningkatan tidak akan terlalu besar, mencapai tingkat kaisar perang, paling banyak sekitar selusin lapisan, hampir hanya beberapa lapisan. Lien Chan hanya memiliki beberapa lapisan, dan dapat dilihat betapa miskinnya kekuatan spiritual bagi orang-orang yang belum mempraktikkan kekuatan mental. Dan seperti orang murong yang telah mengembangkan kekuatan spiritual selama beberapa dekade, kekuatan spiritual mereka hanya berusia 20-an. Ini masih jurusan spiritual. Tidak ada seorang pun, seperti Tang Yi, yang belum mengembangkan kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual telah melampaui 15 level, dan tanpa pelatihan, kekuatan spiritual juga meningkat dengan cepat. Ini hanyalah kejeniusan spiritual. Tapi, pengetahuan Xingguang tentang laut spiritual dikembangkan, dan kekuatan mentalnya juga meningkat pesat, tetapi Tang Yi tidak bisa menggunakannya. Tang Yi bahkan tidak tahu bagaimana memotivasinya atau bagaimana menggunakan cahaya bintang ini untuk melihat laut. Itu setara dengan mengatakan bahwa dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak bisa memakainya. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa cepat kekuatan mentalnya meningkat, apa gunanya? Jadi Tang Yi tidak pernah memperhatikan Xingguang Zihai. Namun, cerita bersambung di bawah ini. Saluran kekuatan mental terbuka, harap tunggu. Tang Yi, tenggelam dalam lautan kesadaran saat ini, tiba-tiba melihat karakter merah cerah muncul di lautan kesadaran. Pengenalan pertemuan konsentrasi mengatakan bahwa penggunaan brosur dapat meningkatkan 1000 poin kekuatan mental dan dapat membuka saluran kekuatan spiritual. Tang Yi telah menyiapkannya. Melihat kata-kata ini muncul di lautan kesadaran, Tang Yi tidak perlu memahami, sebagai makna literal, dia tahu bahwa itu sedang dibuka. Dia mungkin bisa menggunakan kekuatan mentalnya setelah pembukaan. Pada saat ini, dengan munculnya beberapa kata itu, seluruh lautan kesadaran terdengar ledakan bahasa Sanskerta, dan tidak mungkin untuk mendengar apa yang ada, tetapi tampaknya berdengung di telinga Tang Yi, yang sangat menyusahkan. Batu biru berkilau yang terang, cahaya bintang yang ada di laut spiritual, pada awalnya dikompresi oleh cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, cahaya bintang itu tiba-tiba muncul dari cahaya bintang, dan hula itu seperti kupu-kupu, berdiri berjajar berkelompok dan terbang ke satu arah. Pada saat berikutnya, naga panjang yang terbuat dari cahaya bintang muncul di bidang penglihatan Tang Yi. Cahaya bintang itu tidak tahu kemana harus terbang, jadi mereka terbang dalam antrean panjang, terbang, seolah-olah terbang ke yang tak terlihat sisi lain. Cahaya bintang telah keluar dari laut spiritual, dan cahaya bintang telah berbaris dalam garis panjang. Proses ini tidak tahu berapa lama, dan Tang Yi hampir tertidur. Pada akhirnya, suara Om terdengar, dan aku melihat Xingguang Zihai akhirnya berhenti melepaskan cahaya bintang, dan garis panjang cahaya bintang juga berhenti. Kemudian, berdengung. Ada suara lembut lain, yang tampaknya mendengar perintah itu. Naga berbentuk bintang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari lautan cahaya bintang tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang bersinar dan sangat menyilaukan. Pada saat berikutnya, cahaya redup dan penglihatan menghilang. Tang Yi pergi untuk memeriksa laut spiritual dan naga cahaya bintang yang telah muncul. Namun, saat ini, di mana ada naga cahaya bintang? Naga panjang yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang, digantikan oleh jembatan yang terbuat dari cahaya bintang. Sebuah jembatan bintang. Ini adalah jembatan yang tidak tahu kemana ia mengarah. Panjang dan lebar, dengan beberapa bintang di atasnya, sederhana dan mendalam, memancarkan suasana kuno dan misterius. Ding, saluran kekuatan spiritual berhasil dibuka. Pada saat ini, dengan munculnya jembatan cahaya bintang, Tang Yi juga mendengar pengingat di benaknya.
Kemudian, Tang Yi melompat keluar dari panel properti. Pemain, Tang Yi. Laut kesadaran, cahaya bintang. Level daya mental, level 25, lantai 25. Cerita bersambung di bawah ini. Pengalaman, 1254-25.000. Teknik kekuatan spiritual, Jushenju tidak lengkap, kelas Suanji. Keterampilan spiritual, tidak ada. Efisiensi pelatihan, 1D, nilai pengalaman, hari. Pemain dapat mengaktifkan fungsi kekuatan mental kultivasi otomatis, dan dibutuhkan 10 poin nilai God of War per hari untuk mengaktifkan kultivasi otomatis. Karena metode penanaman kekuatan spiritual pemain hanya kelas atas Suanji, dan tidak lengkap, sistem dapat diperbaiki dengan metode ini, harganya adalah sebagai berikut. Dipulihkan ke tingkat yang lebih rendah, 50 nilai God of War. Diperbaiki ke nilai tengah peringkat, nilai God of War 150, 50, 50x2. Diperbaiki ke nilai tertinggi tingkat, 550, 150, 150x2, nilai God of War. Diperbaiki ke level inferior, nilai God of War 1150, 150, 300, 300x2. Diperbaiki ke peringkat menengah tingkat menengah, 2350, 150, 300, 600, 600x2, nilai God of War. Dengan munculnya panel kekuatan spiritual ini, perjalanan pengembangan kekuatan spiritual Tang Yi secara resmi diluncurkan. Melihat panel properti ini, Tang Yi membeku sejenak. Kekuatan spiritualnya sebenarnya telah dinaikkan ke lantai 22, dan tingkat sistemnya adalah 22. Dan pelatihan spiritual ini sebenarnya bisa otomatis. Apakah ini terlalu nyaman? Anda bisa berlatih di jalan, Anda bisa berlatih ketika Anda sedang tidur. Hei, Anda bisa berlatih kapan saja, di mana saja. Sayang sekali bahwa kultivasi terlalu lambat, hanya menambah sedikit pengalaman sehari, dan juga membutuhkan 10 poin dari nilai God of War selama sehari, yang sama sekali tidak sepadan. Namun, mungkinkah alasan budidaya lambat adalah karena latihan? Lagi pula, latihan yang ditampilkan pada antarmukanya terkonsentrasi, dan kelasnya hanya kelas atas, dan itu masih belum lengkap. Apakah latihannya lambat karena tingkatnya terlalu rendah? Jika tidak ada informasi tentang perbaikan terakhir, Tang Yi mungkin mengakui hidupnya dan berlatih perlahan-lahan. Tetapi sekarang ada lebih banyak informasi perbaikan. Tang Yi memiliki banyak ide. Pertama-tama dia pergi ke toko sistem, memilih antarmuka latihan kekuatan mental, dan kemudian melihat harga latihan kekuatan mental yang dijual di toko sistem, untuk melihat apakah dia bisa membeli kembali metode latihan kekuatan spiritual alih-alih berkonsentrasi. Sudah diputuskan. Tetapi setelah melihatnya, ia kembali ke antarmuka tingkat kekuatan mental. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk memperbaiki latihan. Karena di toko sistem, latihan kekuatan spiritual sebenarnya 2 kali lipat dari seni bela diri lainnya. Seni bela diri inferior tingkat lokal atau keterampilan inferior tingkat dasar hanya membutuhkan 100 nilai God of War. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, tingkat latihan kekuatan spiritual yang sama membutuhkan 200 nilai God of War. Ini mungkin diperbaiki. Tang Yi masih memiliki 150 nilai God of War, yang tidak cukup, tetapi ia masih memiliki 450 pil tingkat menengah yang dapat ditukar dengan banyak nilai God of War. Satu pil atribut tingkat menengah dapat ditukar dengan 10 poin dari nilai God of War. Tang Yi mengeluarkan 150 pil atribut antara untuk 1500 poin, sekarang ia memiliki 1650 poin nilai God of War. Mengembalikan Jushenju ke peringkat inferior tingkat pertama terlebih dahulu, peringkat inferior tingkat kedua juga cukup. Total biaya God of War adalah 1100 poin, dan kemudian Tang Yi memiliki 550 poin God of War dan 300 pil tingkat menengah. Tentu saja, jika Tang Yi menjual semua pil-pil tingkat menengah,
ia bahkan dapat berkonsentrasi pada perbaikan ke tingkat menengah atau tinggi, tetapi terlalu boros dan tidak layak sama sekali. Pada tahap ini, tampaknya sudah cukup. Tang Yi masih perlu menyimpan pil cadangan. Kalau tidak, apa yang harus saya beli di masa depan? Atau dalam keadaan darurat, apa yang harus saya lakukan jika tidak ada poin Dewa Perang? Oleh karena itu, Tang Yi hanya sementara diperbaiki ke pangkat yang lebih rendah, karena untuk pangkat yang lebih tinggi, poin God of War bernilai lebih di masa depan. Chapter 348. Setelah menghabiskan 1100 nilai God of War, setelah memperbaiki metode penanaman kekuatan mental, sekarang ia membuka panel atribut tingkat kekuatan mental lagi. Pemain, Tang Yi. Laut Kesadaran, Cahaya Bintang. Level Daya Mental, level 25, lantai 25. Pengalaman, 1254-25.000. Keterampilan Kekuatan Mental, Jujue Judgment Incomplete, Inferior. Keterampilan Spiritual, tidak ada. Efisiensi Pelatihan, 13H, Nilai Pengalaman, Jam. Pemain dapat mengaktifkan fungsi kekuatan mental kultivasi otomatis, dan dibutuhkan 10 poin nilai God of War per hari untuk mengaktifkan kultivasi otomatis. Karena latihan spiritual pemain tidak lengkap, sistem dapat melakukan perbaikan, harganya adalah sebagai berikut. Dipulihkan ke nilai menengah tingkat menengah, nilai 1200 Dewa Perang. Diperbaiki ke tingkat atas dari Ordo Surgawi, 3600, 1200, 1200x2, nilai God of War. Pemulihan nilai yang paling rendah, nilai Dewa Perang 9600, 1200, 2400, 2400x2. Melihat panel atribut kekuatan mental lagi, efisiensi pelatihan menjadi 3 jam dan 1 poin pengalaman ditambahkan. Dan karena titik awal perbaikan telah menjadi lebih tinggi, harganya juga telah berubah. Masih sangat lambat untuk meningkatkan nilai pengalaman dengan 1 poin selama 3 jam, tetapi dibandingkan dengan peningkatan nilai pengalaman sebesar 1 poin di hari sebelumnya, masih menghemat banyak waktu. Tang Yi juga cukup puas dengan ini. Cerita bersambung di bawah ini. Awalnya, Tang Yi juga ingin melihat apakah ada keterampilan mental atau keterampilan yang terkait dengan sistem store. Lagi pula, ada juga opsi untuk keterampilan mental di panel mental. Tapi Tang Yi memikirkannya untuk waktu yang lama, sepertinya dia sudah lama berada di lautan kesadaran banyak penatua di istana menonton, tidak bergerak dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan orang lain khawatir atau masalah yang tidak perlu. Jadi Tang Yi menyerah untuk pergi ke toko sistem, toh, ada banyak waktu, Anda dapat menontonnya kapan saja di masa depan, mengapa tidak terburu-buru? Setelah mundur dari benaknya, pada saat ini jembatan bintang dilemparkan, dan setelah berlalunya kekuatan spiritual dibuka, Tang Yi terbangun dan tiba-tiba merasa bahwa dunia tampak sedikit berbeda. Ini terasa luar biasa, seolah-olah Anda dapat melihat esensi dari berbagai hal. Misalnya, jika Anda awalnya melihat sebuah istana, itu adalah sebuah istana, tetapi setelah Anda membuka saluran kekuatan spiritual, sekarang Anda akan melihatnya lagi. Tang Yi akan melihat komposisi istana, bahan-bahan yang digunakan, dan berbagai dekorasi istana. Contoh lain adalah dengan melihat gunung yang jauh, di masa lalu, itu adalah gunung, tetapi sekarang, Anda akan melihat pohon, tanah, bunga, rumput, berbagai makhluk, ditanam di sana. Tampaknya dari perspektif makro asli ke perspektif mikro, Tang Yi melihat lebih banyak esensi. Tentu saja, Tang Yi tidak tahu manfaat praktis apa yang dimiliki perubahan ini baginya, tetapi melihat hal-hal yang semakin halus seharusnya membuat pengetahuan tentang kekuatan dan dunia menjadi lebih jelas. Selain perubahan perspektif ini, Tang Yi mencoba berkomunikasi, dan mampu berkomunikasi dengan cahaya bintang untuk melihat laut, tetapi pada saat ini kurangnya keterampilan yang berhubungan dengan kekuatan mental, komunikasi adalah komunikasi biasa,
tetapi Tang Yi tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan mental berikan untuk digunakan. Setelah sedikit mengingat perubahan setelah pembukaan saluran spiritual, Tang Yi akhirnya pulih. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa apakah dia adalah penguasa istana atau penatua, atau Mu Xianling dan dua murid lainnya, semua tampak melihat dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Jumlah. Tang Yi menggaruk bagian belakang kepala, beberapa mencibir. Tang Yi tahu bahwa berada dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama pasti akan menarik perhatian orang lain. Untungnya, dia keluar terlebih dahulu dan tidak pergi ke toko sistem lagi, jika tidak, orang lain tidak akan tahu mata seperti apa yang akan dia gunakan untuk melihatnya. Namun, apa yang tidak diketahui Tang Yi adalah bahwa alasan mengapa ia menarik perhatian semua orang bukan karena linglung, tetapi ketika membangun jembatan Starlight Trestle, ia memancarkan cahaya pelangi berkabut ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ia telah memasuki kondisi kultivasi. Bisakah tubuh bersinar begitu mencolok, tidak bisakah menarik perhatian orang lain? Tang Yi, apa kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu sekarang? Murong Liu bertanya dengan khawatir. Terima kasih atas perhatian Anda, saya merasa sangat baik sekarang, Tang Yi mengangguk dan dengan hormat menjawab. Yah, tidak apa-apa, saya tidak tahu jika saya bisa bertanya, apakah Anda sudah bisa menumbuhkan Jushenju? Sekarang saya melihat bahwa ada kilau cahaya di dalam diri Anda, itu adalah karakteristik dari membudidayakan Jushenju. Anda seharusnya menguasai keterampilan kultivasi, kata Murong Liu. Cerita bersambung di bawah ini. Kultivasi Jushenju. Apakah ada cahaya di tubuhku? Tang Yiwen berkata bahwa dia tertegun sesaat, dan kemudian dia memikirkannya. Dia menggunakan buklet konsentrasi, dan kemudian membuka saluran kekuatan spiritual. Panel kekuatan spiritual muncul, dan tampaknya memang bisa dipraktikkan. Di panel kekuatan mental, selain latihan otomatis, ada opsi untuk meditasi. Tang Yi juga bisa duduk dan mendapatkan nilai pengalaman kekuatan mental dengan meditasi. Segera, dia mengangguk dan menjawab 6 kata murong dengan jujur, kembali ke Master of the Palace, aku memang bisa mengolah dan berkonsentrasi. Dikatakan bahwa Murong Liu adalah sukacita, dan ada senyum gembira di wajahnya. Tidak hanya Murong Liu, tetapi juga wajah-wajah dari dua pemilik aula lainnya penuh sukacita, sangat puas dengan Tang Yi. Meskipun ada spekulasi sebelumnya, dikatakan dari mulut Tang Yi bahwa itu membuat mereka sangat bahagia. Ini membuktikan bahwa Tang Yi cocok untuk melatih kekuatan spiritual. Buktikan bahwa mereka tidak akan menunda Tang Yi melawan istana, bagaimana hal itu membuat mereka tidak bahagia. Tentu saja, apakah Tang Yi benar-benar dapat berkultivasi? Mereka masih harus memverifikasi, apa yang salah Tang Yi lakukan. Apa yang harus saya lakukan jika saya terbakar? Karena itu, ketika mengambil murid lain untuk pelatihan spiritual, Tang Yi juga mengikuti. Namun, untuk Tang Yi, Tuan Guo Yangyun tidak membimbing, tetapi mengikutinya ketika dia mempraktikkan kekuatan spiritual untuk melihat apakah ada kesalahan dalam Tang Yi. Konfirmasi Tang lagi setelah Yi tidak melakukan kesalahan dalam latihan, tiga penguasa istana-istana Dui benar-benar melepaskan hati mereka dan bahagia untuk Tang Yi. Di pihak Tang Yi, setelah Guo Yangyun mengikutinya, dia tiba-tiba meningkatkan pengalamannya dengan 3.000 poin. Nilai pengalaman asli adalah 1254 poin, tetapi sekarang telah menjadi 4254 poin. Hanya meningkat 3000 poin dalam beberapa saat, yang membuat Tang Yi sangat senang. Anda perlu tahu bahwa jika Anda berlatih secara otomatis, Anda hanya dapat meningkatkan 1 titik pengalaman dalam 3 jam. Setelah sehari, Anda akan mendapatkan 8 titik pengalaman. Jika Anda ingin meningkatkan, Anda bisa mendapatkan tahun monyet dan bulan, bahkan jika dia adalah orang yang sistemik. Ini tidak heran. Secara bertahap akan menurun. Dan tiba-tiba meningkatkan 3000 poin pengalaman,
yang secara langsung menyelamatkan Tang Yi banyak waktu. Jika memungkinkan, Tang Yi benar-benar ingin Tuan Guo Yangyun membantunya beberapa kali lagi, jadi mungkin kekuatan mentalnya dapat ditingkatkan lagi segera. Namun, Tang Yi tidak berani berbicara. Apa identitas aula utama keluarga, terlalu banyak bagi orang untuk tidak melakukan apapun untuk membantu Anda berlatih, dan Murong Liu juga mengatakan bahwa ia hanya akan membantu sekali, dan ia akan bergantung pada dirinya sendiri di masa depan. Namun, tentu saja, apa yang tidak diketahui Tang Yi adalah bahwa jika Tuan Guo Yangyun tahu pikirannya, dia tidak hanya akan merepotkan, tetapi dia tidak akan merasa bahwa Tang Yi tidak kompeten. Cerita bersambung di bawah ini. Sebelum Tang Yi dapat meningkatkan nilai pengalaman 3000 poin, Guo Yangyun juga secara khusus memberikan perawatan Tang Yi. Apapun itu untuk membantu berlatih beberapa kali, jika itu bermanfaat besar bagi Tang Yi, bahkan jika Guo Yangyun tidak akan melakukan apa-apa setiap hari, ia akan membantu Tang Yi berlatih, maka ia bersedia. Tang Yi adalah bayi istana, bisakah bayi tidak merawatnya? Apa yang telah dicapai Tang Yi di masa depan juga merupakan penghargaan bagi mereka. Siapa yang tidak mau melakukan perbuatan baik seperti itu? Chapter 349. Tang Yi, aku baru saja mempraktikkan kekuatan spiritual bersamamu, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan metode kultivasi kamu, dan pada dasarnya sama dengan kita, tetapi aku tidak tahu mengapa, sepertinya milikmu lebih ringkas dan lebih banyak kultivasi. Demi kecepatan, dibutuhkan hampir 7 atau 8 kali lebih cepat untuk menjalankan latihan, yang terlalu aneh. Guo Yangyun memikirkannya dan berkata kepada Tang Yi dengan ragu. Dikatakan bahwa Tang Yi memiliki perasaan ingin tertawa, dan dia tidak bisa tidak berbicara, omong kosong, apakah ini sama? Kultivasi Jujue yang dipraktikkan oleh Deng Gong dan yang lainnya adalah sebuah fragmen, dan nilainya hanya kelas atas tingkat Xuan. Namun, Tang Yi berlatih tingkat penghakiman Jushen yang diperbaiki sistem, tetapi nilainya adalah kelas bawah kelas Celestial. Kecepatan kultivasi tentu saja lebih cepat daripada semua orang di Diangong, dan operasinya tentu saja lebih ringkas. Selain itu, konsentrasi Tang Yi yang terkonsentrasi memiliki perasaan misterius, yang sulit dijelaskan dan membuat Guo Yangyun sangat sulit ditembus. Dapat dikatakan bahwa Jusenju dari Tang Yi Xiu dan Deng Gong Jusenju tampaknya sama, tetapi mereka sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Namun, Tang Yi ini tidak bisa dikatakan, tetapi permukaannya berkata, para murid tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika para murid berlatih, mereka berlatih sesuai dengan perasaan mereka, dan hanya itu. Menurut perasaan. Ternyata memang begitu. Tang Yi, kamu benar-benar pantas menjadi jenius yang langka dalam seabad, dan bahkan berlatih latihan yang sama, itu lebih kuat daripada orang tua kita, kata Guo Yangyun dengan emosi. Selain itu, Murong Liu dan Pan Rongbo mengangguk setuju. Mu Xianling, Bai Ye dan keluarga Tang memandang Tang Yi dengan tatapan monster. Dengan metode kultivasi yang sama, Tang Yi sebenarnya berkultivasi lebih baik daripada yang lain. Bukankah ini monster? Tang Yi, bisakah kamu berbagi perasaan kultivasi kamu dengan kami? Atau beritahu kami apa masalahnya? Murong Liu tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa persyaratan ini mungkin lebih tiba-tiba, tetapi jika setiap orang memiliki pengalaman Anda, mungkin mereka semua dapat meningkatkan kecepatan kultivasi spiritual. Bagikan ini. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi sedikit terkejut, mengatakan bahwa perasaan sebenarnya hanya alasan baginya, sebenarnya nilai latihannya berbeda, sehingga kecepatan kultivasi akan berbeda. Tapi sekarang Murong Liu mengajukan pertanyaan ini, Tang Yi tidak bisa menjawabnya dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa ditumbuhkan oleh perasaan sama sekali, bagaimana dia bisa menjawab? Cerita bersambung di bawah ini. Saya hanya ingin mengkompilasi alasan lain untuk asal-asalan, tetapi kemudian Tang Yi memikirkan masalah. Karena tingkat keahliannya meningkat,
ia memasuki istana untuk membantu istana meningkatkan kekuatannya, kemudian ia memperbaiki sistem. Bukankah lebih baik memberikan gonggong ke gonggong? Memikirkan hal ini, Tang Yi segera memasuki toko sistem. Namun, setelah memasuki toko sistem, Tang Yi menjadi buta. Jushenju tidak lengkap, inferior rang, latihan kekuatan spiritual Sifu Diagong. Harga, 800 nilai God of War. 800 poin. Ngomong-ngomong, ini adalah latihan kultivasi dari peringkat bawah dari Heaven Rang. Untuk sementara waktu, Tang Yi lupa bahwa ini adalah keterampilan tingkat rendah, dan dia agak ragu ketika melihat harga 800 God of War. Nilai 800 God of War bukanlah jumlah yang kecil, cukup bagi Tang Yi untuk membeli banyak hal dalam sistem. Sekarang dia hanya memiliki 550 poin. Meskipun dia menjual pil semua atribut tingkat menengah, dia masih bisa mendapatkan 800 poin. Namun, lainnya mengeluarkan 800 nilai God of War. Dan tidak ada manfaat sama sekali. Tang Yi bukan orang yang sangat dermawan, dia tidak akan mementingkan diri sendiri kepada orang lain, ada bakat yang baik, mengapa tidak melakukannya? Jadi untuk sementara, dia agak ragu-ragu. Setelah memikirkannya sejenak, Tang Yi memutuskan untuk mengambilnya, bukan untuk orang lain tetapi untuk Mu Xianling dan keluarga Tang. Mereka semua datang ke istana Dui bersama Tang Yi. Tang Yi tidak melakukan apapun untuk mereka lagi. Terlalu. Pada akhirnya, Tang Yi menghibur dirinya sendiri bahwa ini adalah untuk orang-orang yang dicintainya, jadi dia memutuskan untuk menebus penghakiman Ordo Surgawi dan memutuskan untuk memberikannya kepada istana. Namun, dia tidak mengubahnya sekarang. Jika tidak, Tang Yi baru saja memperoleh keahlian Jushenju, dan kemudian muncul dengan versi yang diperbaiki dari Jushenju, apakah ini tidak menakutkan? Bagaimana cara menjelaskan keaslian versi yang diperbaiki? Sulit juga berbohong jika Anda berbohong. Selain itu, dengan nilai 800 God of War, Tang Yi hanya memiliki 550 poin, yang masih berjarak 250 poin. Tang Yi tidak ingin menukar pil atribut lengkap tingkat menengah, sehingga belum memungkinkan untuk mengubahnya. Bahkan, Tang Yi juga memikirkannya. Pada awalnya, dia datang ke Sifu untuk Valley of Desolation. Sekarang setelah ujian masuk selesai, dia juga memasuki Sifu. Sudah waktunya untuk pergi ke Valley of Desolation, yang tidak cukup untuk 250 poin, Pergi ke lembah tandus dan temukan jalan. Mendengarkan perkenalan Tang Haotian, lembah Desolate memiliki banyak monster dan binatang buas dengan kualitas yang lebih baik daripada hutan Fengyue. Pasti akan ada banyak peningkatan dan penghargaan. 250 poin di setiap area pasti bisa diisi. Mu Dianzu, berbagi dapat dibagikan, tetapi sekarang aku masih dangkal, dan aku masih tidak bisa memahami keajaiban kekuatan spiritual. Aku ingin membagikannya dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi aku ingin berlatih untuk sementara waktu lalu tulis pengalamanmu dan bagikan denganmu. Bagaimana apakah kamu menyukainya? Kata Tang Yi pada Murong Liu. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak apa-apa, Tang Yi, terlepas dari kultivasi Anda, apa yang perlu Anda kemukakan, selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukannya untuk Anda, kata Murong dengan murah hati. Tang Yi sekarang adalah harta mereka. Tang Yi akan memberikan apapun yang dia inginkan. Terima kasih, Tuan, Tang Yi berkata terima kasih. Oke, metode penanaman spiritual juga diberikan kepada Anda, dan saya telah membawa Anda untuk berlatih. Sisanya hanya dapat dilakukan sendiri. Sumber daya budidaya dapat dikumpulkan di apotek setiap bulan, dan dapat dimasukkan sebulan sekali. Aula meditasi kuil Senyi dibangun. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, tanyakan kepada Penatua Fang. Ya, akhirnya Tang Yi tetap tinggal, dan sisanya kembali lebih dulu. Di samping, Pan Borong berkata kepada orang banyak. Iya. Dua murid yang tidak tahu Tang Yi mengangguk dan segera keluar dari aula luar.
Beberapa orang termasuk Mu Xianling, Bai Ye, dan keluarga Tang melirik Tang Yi, dan kemudian mundur dari aula luar. Kemudian, para penatua lainnya melengkungkan tangan mereka ke arah tiga penguasa aula, dan meninggalkan aula luar. Setelah semua orang pergi, hanya ada tiga tuan dan Tang Yi yang tersisa di aula luar. Pada saat ini, Murong Liu tersenyum pada Tang Yi dan berkata, Tang Yi, mungkin kamu tidak tahu mengapa kami meninggalkanmu benar. Sebenarnya, ada yang ingin kami tanyakan. Ada yang bisa kamu percaya padaku. Tang Yi memiringkan kepalanya dan bertanya-tanya. Inilah masalahnya. Pemerintah tahunan pemerintah asing akan dimulai dalam sebulan. Di masa lalu, kami tidak punya ide dan tidak punya kemampuan untuk bersaing. Tetapi sekarang Anda di sini, situasinya berbeda. Tidak peduli apakah itu untuk kita melakukan istana atau untuk dirimu sendiri, saya harap Anda dapat berpartisipasi dalam Dabi atas nama kami dan mendapatkan nama depan dari Dabi. Murong Liu berkata dengan belak-belakan. Chapter 350. Di istana luar. Tang Yi membeku sejenak, ini adalah pertama kalinya dia mendengar. Ya, rumah ke-8 kita di Outer House akan melakukan kontes outsourcing 1 bulan setelah ujian masuk setiap tahun. Sementara menilai kekuatan murid baru, kita juga akan memutuskan murid terkuat di rumah ke-8. Lebih kuat. Ini juga semacam kompetisi untuk murid-murid kami di Sifu dan provinsi lain. Tentu saja, jika saya menebak dengan baik, Anda harus menjadi orang yang berada di peringkat kedua dalam daftar kandidat, sehingga provinsi lain membandingkan dengan Anda. Secara umum, seharusnya tidak ada kesulitan, dan nama depan seharusnya tidak menjadi masalah. Murong Liu menjelaskan Tang Yi dengan percaya diri. Aku bisa berpartisipasi, tapi Tang Yi agak ragu-ragu. Kekuatannya sudah Panglima Perang Bintang 9, dan ia akan dipromosikan ke tingkat Panglima Perang dalam waktu singkat, dan para murid Sifu Waifu tentu saja tidak menembus tingkat Panglima Perang. Ini menindas anak-anak, itu tidak berarti apa-apa, ini hampir sama dengan berpartisipasi di provinsi dalam, yang sedikit menantang. Selain itu, di Sifu, tidak ada pembunuhan, tidak ada pengalaman, membosankan dan tidak berarti, Tang Yi tidak mau berpartisipasi sama sekali. Tetapi karena wajah Murong Liu, Tang Yi tidak langsung menolak. Tapi apa? Murong Liu bertanya dengan ekspresi harapan, dan sepertinya dia ingin Tang Yi berpartisipasi dalam kompetisi. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, Tang Yi ingin menolak secara halus, tetapi melihat ekspresi Murong Liu, dia mencoba beberapa kali dan tidak bisa berbicara. Digong telah menjadi seperti ini sekarang. Tang Yi sekarang menjadi harapan kebangkitan Digong. Jika bahkan Tang Yi menolak permintaan kelas ke-6 Murong, kelas ke-6 Murong pasti akan sangat kecewa dan sangat sedih. Itu sangat tak kenal ampun, Tang Yi tidak bisa melakukannya sama sekali. Setelah berpikir sebentar, Tang Yi akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi dan berpartisipasi, bukankah itu buang-buang waktu? Namun, tidak menyenangkan hanya dengan berpartisipasi, mainkan saja yang besar jika Anda ingin bermain. Kali ini, tidak menarik bahwa Tang Yi, yang berasal dari pemerintahan luar, sangat keren. Menyenangkan untuk membiarkan para murid Duigong menghancurkan istana ke-8. Kesulitannya luar biasa. 1 bulan tidak pendek atau panjang, tetapi tidak lama, tetapi bisa membuat orang mengubah dan meningkatkan kekuatan Digong secara keseluruhan. Itu juga harus bisa melakukannya. Oke, aku akan berpartisipasi. Pada akhirnya, Tang Yi mengangguk dan berkata, tetapi sebelum saya berpartisipasi dalam kontes, saya ingin keluar dan berlatih, dan meningkatkan kekuatan saya. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Pergi dan berlatih secepat ini. Murong Liu membeku sesaat, lalu memikirkan kekuatan Tang Yi, tiba-tiba, dengan senyum puas, tidak heran Tang Yi kekuatanmu bisa sangat luar biasa, meningkat begitu cepat, selain memiliki bakat super, bahkan sangat keras, saya hanya pergi ke Sifu untuk pergi ke pengalaman.
Tentu saja, tidak ada masalah untuk pergi ke pengalaman, pergi, hanya kembali sebelum acara besar, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, cukup sebutkan ke Guo Dian. Pada akhirnya, Murong Liu tidak lupa bertanya, di mana Anda pergi berlatih? Lembah Tandus tidak jauh dari kota surgawi, jawab Tang Yi. Apa lembah Tandus yang jauhnya 20 mil? Kamu akan pergi ke tempat yang berbahaya. Bahkan jika aku menunggu di tempat itu, aku harus berhati-hati, dan jika aku tidak memperhatikan, ada bahaya kematian, dan kamu. Bukannya aku tidak percaya pada kekuatanmu, hanya saja tempat ini terlalu berbahaya, kata Murong Liu cemas. Tang Yi, apakah Anda ingin mengubah tempat? Jika Anda pergi ke barat selama 100 hari, ada hutan kiamat, dan itu lebih cocok untuk Anda alami. Pan Borong memikirkannya dan memperkenalkan Tang Yi. Ada juga ngarai liar sekitar 150 mil ke selatan. Meskipun ada banyak monster dan bahaya di dalamnya, itu jauh lebih baik daripada lembah Tandus. Kamu pergi ke sini, Tang Yi. Guo Yangyun dari samping juga berkata. Setelah itu, penguasa istana dan para tetua membujuk Tang Yi untuk tidak pergi ke lembah kehancuran, dan merekomendasikan tempat-tempat pengalaman lainnya. Tidak ada dari 3 tuan yang ingin Tang Yi pergi ke lembah kehancuran. Lembah Tandus, betapa berbahayanya, dapat dilihat. Tentu saja, meskipun lembah kehancuran sangat berbahaya, inilah yang dilakukan 3 penguasa istana kepada Tang Yi. Jika Anda mengubah orang lain, yang peduli kemana Anda pergi dan bagaimana Anda berlatih, siapa yang peduli apakah Anda mati atau hidup? Kemana perginya cinta? Tapi Tang Yi berbeda. Tang Yi sekarang adalah harta di Angong, ibu kota asing di Angong, dan lembah kehancuran sangat berbahaya. Bahkan monster di dalam istana takut 3 poin di masa lalu, dan selain monster, ada semua jenis berbahaya. Hal-hal, jika Tang Yi pergi ke sana untuk memiliki 3 panjang dan 2 pendek, bagaimana mereka memberitahu mereka? Menyaksikan Tang Yi, mengamati harapan mereka dan akan binasa, bagaimana mereka bisa berdamai. Jadi mereka tidak ingin Tang Yi berada dalam bahaya sendirian, atau aman dan selamat. Terima kasih atas niat baik dari 3 Master Aula. Saya tidak peduli. Di mana pengalaman yang tidak berbahaya? Bagaimana Anda bisa mengalaminya jika Anda tidak berbahaya? Para Master Aula yakin bahwa saya tidak akan baik-baik saja. Jadi saya ingin pergi ke sana untuk sementara waktu, dan tidak ada minat di tempat lain, dan lembah Tandus juga dekat Sifu. Mengapa saya harus berlari sejauh ini ke tempat lain? Jawab Tang Yi. Tapi, Murong Liu ingin mengatakan sesuatu tetapi terganggu oleh Tang Yi. Mu Dianzu, aku bisa mendengarkanmu dalam hal-hal lain, tapi pengalaman ini, aku pikir itu masih pengambilan keputusan sendiri. Lagi pula, orang yang bertanggung jawab atas masa depanku akan selalu menjadi diriku sendiri, sama sekali tidak berbahaya, dan bagaimana kita dapat mencapai sesuatu. Bunga-bunga di rumah kaca selalu sulit untuk menahan dingin, dan Anda harus berhenti membujuk saya. Selain itu, kekuatan tubuh saya juga sangat sulit untuk diolah, tidak akan ada masalah. Tang Yi serius kata. Tang Yi tidak berbohong, dia mengatakan yang sebenarnya, dan kekuatannya memang datang ke hutan monster berbahaya untuk membunuh monster. Aku bahkan hampir mati di tangan monster sekali di sisi lain, jika itu bukan upgrade keberuntungan terakhir, dan itu penuh, mungkin dia diracun. Ini. Oke, tapi perhatikan keselamatannya, ingatlah untuk kembali lebih awal untuk mempersiapkan dabi dari pemerintah asing. Mendengar apa yang dikatakan Tang Yi, apalagi yang bisa Murong Liu katakan? Bisakah hanya pergi dengan Tang Yi, yang membuat Tang Yi menjadi kekasih mereka? Jika orang lain memiliki kemauan sendiri, mungkin beberapa penguasa istana Dui Palace telah memarahinya dan memarahinya sehingga ia tidak bisa keluar, tetapi Tang Yi berbeda, Tang Yi adalah kekasih dan tidak dapat dipukuli atau dimarahi. Dalam kasus yang rusak, kutukan itu menyakitkan, dan masih ada pembantu rumah tangga dari istana mereka yang tertekan.
Terima kasih, Tiga Tuan. Tang Yi berterima kasih. Setelah itu, ketiga penguasa kelas 6 murung tidak khawatir tentang Tang Yi, dan memberi Tang Yi beberapa hal pertahanan diri, dan kemudian menyuruhnya meninggalkan aula luar. Setelah meninggalkan aula luar, Tang Yi kembali ke kediamannya. Dia tidak bisa menutup pintu selama 3 hari, dan dia meremajakan diri di halaman rumahnya. Pada hari ketiga, ia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Xianling, Bai Ye, dan beberapa saudara dan saudari dari keluarga Tang, dan mengatakan bahwa ia akan pergi jauh sebelum meninggalkan Sifu dan menuju ke lembah tandus. Ketika dia pergi, Tang Su sangat enggan, dia mengambil lengan Tang Yi dan menolak untuk membiarkannya pergi, dia menghiburnya dan mencium kening gadis itu sebelum dia bisa pergi. Ketika Mu Xianling melihat Tang Yi pergi, itu juga merupakan wajah keluhan. Tang Yi tidak tahu apa yang gumam Mu Xianling. Lagi pula, setelah kembali dari tanah suci Xiaoji, Mu Xianling tampak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun, Tang Yi dalam keadaan darurat dan tidak punya waktu untuk mengabaikannya. Ketika dia kembali, dia berencana untuk meminta Mu Xianling untuk pertanyaan lebih lanjut. Dengan cara ini, setelah Tang Yi mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia membuka rumah barat sendirian, dan pergi ke tanah monster yang ganas, lembah tandus. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.